Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini kita membahas bab pertama dari jilid kedua dari kitab Ar-Raudhul Unuf yang ditulis oleh Imam Abdurrahman Al-Khathami As-Suhaili, syarah dari kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang merupakan penjelasan dari Sirah Nabawiyah, kitab dengan nama yang sama yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Ini merupakan Sirah Nabawiyah generasi awal. Di bab pertama, jilid kedua itu mulai membicarakan tentang perihal dakwah Nabi secara terbuka. Ini kalau mau lihat di asbab nuzulnya itu adalah di dalam surah Al-Hijr, surat ke-15, ayat-ayat terakhir dari 94 sampai 99. Al-Hijr itu 99 ayat. Dari 94 sampai 95 itu perintah sekaligus peringatan dan juga pemecahan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala di fase pertama Rasulullah berdakwah secara terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disepakati oleh para ulama berdasarkan tarikh bahwa Rasulullah itu berdakwah 13 tahun di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Selama 13 tahun itu, 3 tahun pertama dakwahnya sirriyah, terbatas, tertutup, selektif. Karena memang ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir dan seterusnya dari surah Al-Muddathir. Skopnya itu terbatas, memberitahu, memberi peringatan keluarga-keluarga, saudara-saudara dekat, orang-orang dekat. Makanya yang masuk Islam itu kan orang-orang sekitar Nabi, dari Bunda Khadijah, Ali bin Abi Thalib. Antara Bunda Khadijah dengan Ali ini anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak disebut semuanya, ya. Dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah masih kecil. Nah, kemudian setelah itu baru Zaid bin Harisah, kemudian budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Ummu Aiman, kemudian Abu Bakar Siddiq, walaupun ini nggak dimasukin biasanya. Abu Bakar Siddiq, baru kemudian 15 orang yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq, mulai dari Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa lagi, Thalhah bin Ubaidillah dan seterusnya. Banyak sekali rombongan itu. Nah, ketika turun ayat ke-94 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, fasda', sampaikanlah secara terbuka. Soda'a itu untuk menyampaikan sesuatu seperti kita memberi pengumuman. Fasda' bima tu'maru, terhadap apa yang kami perintahkan kepadamu. Ya, tu'mar itu artinya apa yang turun kepada Nabi berupa ayat-ayat. Kemudian wa'arid 'anil musyrikin, berpalinglah dari gangguan orang musyrik. Jadi ada perintahnya, ada caranya, dan ada konsekuensinya. Gitu. Ada konsekuensinya. Langsung diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'arid 'anil musyrikin. Tidak mungkin Allah mengatakan berpalinglah kalau tidak ada masalah di situ. Berpalinglah. Artinya sampaikan terus, tapi kalau diprovokasi dan sebagainya, tak usah dilayani. Wa'arid 'anil musyrikin. Nah, itu 94. Jadi ditulis oleh Ibnu Ishaq, mubada'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaumahu. Jadi awal Rasulullah berdakwah kepada kaumnya. Maksudnya apa? Terbuka. Sebelumnya keluarganya dari Banu Hashim sudah banyak yang masuk. Sedikit-sedikit dari luar keluarga Nabi sudah ada yang masuk. Abu Bakar As-Siddiq dari keluarga yang berbeda. Seperti itu. Qala Ibnu Ishaq, "Tsumma dakhala an-nasu fil Islami arsalan minar rijali wan nisa'i hatta fasha dzikrul Islami bi Makkah wa tuhadditsa bihi." Ya. Jadi kata Ibnu Ishaq jelas, dakhalan nas, manusia masuk fil Islam, ke dalam Islam,
arsalan, bergelombang-gelombang, berkali-kali, bersoft-soft, minar rijali, dari laki-laki, wan nisa'i, maupun perempuan, hatta fasya dzikrul islami, sampai menyebar jadi omongan tentang Islam itu di Makkah wa tuhaddits bihi, dan orang memperbincangkannya. Jadi dakwah itu ketika masih terbatas, masih tertutup, yang masuk Islam orang-orang yang memang sudah terpilih. Tapi ketika dibicarakan secara terbuka, ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang netral saja gitu ya, nunggu-nunggu, ada yang memusuhi, sudah ada permusuhan, mulai muncul walaupun masih bibit-bibit. Tapi yang jelas targetnya adalah bahwa semua orang di Mekah secara umum mengetahui ada dakwah Islam, bahwa Rasulullah diangkat sebagai nabi, turun Al-Quran, disampaikan kepada manusia. Kalau dulu orang nanya, Qurannya mana? Maka barulah ayat-ayat yang turun pertama-tama ya. Karena Al-Quran itu turunnya bertahap. Selama 23 tahun itu, 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah, turunnya bertahap ya, turunnya bertahap. Tapi kalau menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana diriwayatkan nanti oleh Ibnu Abbas, bahwa Al-Quran itu lengkap sebenarnya sudah turun di langit dunia, dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia. Inilah keesaan Allah, inilah bukti bahwa Allah itu ya, wallahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu menguasai seluruhnya, seluruh urusan. Jadi kalaupun ada dinamika, orang nanya, orang marah, orang terima, orang nolak, ada yang tetap kufur, ada yang masuk Islam, ada yang munafik, itu semua sudah diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi supaya manusia ini kemudian menerimanya dengan proses yang Allah inginkan, maka turunnya bertahap. Kalau mau sekalian brek bisa, sudah ada di langit dunia yang kita sebut lapis ketujuh, itu baru langit dunia, itu belum Lauhul Mahfuz, belum. Tapi ini preview saja dulu, belum sampai ke situ. Jadi keterangan pertama yang dimuat di sini bahwa Islam itu diterima. Jadi kita pun sebagai umatnya tidak boleh takut. Tidak boleh takut untuk menyampaikan kebenaran. Wah, saya kurang ini, kurang diperbaiki. Menyampaikan tidak harus kita itu sudah sempurna semuanya jadi ulama besar. Nanti kalau jadi ulama besar yang berdakwah cuma segelintir orang. Padahal umat ini banyak sekali jumlahnya. Dia mengajak seseorang, da'i itu kita semua. Mengajak orang untuk kebaikan. Hei, sholat, walaupun sendiri kadang-kadang masih suka telat-telat ya, mepet-mepet waktunya, tapi tetap harus mengajak orang sholat. Karena ketika kita mengajak orang itu sebenarnya kita sedang menasihati diri sendiri. Makanya harus sadar kita bahwa ketika kita ngajak orang lain, bukanlah kita yang terbaik, bisa jadi. Bisa jadi yang diajak itu sudah lebih baik daripada kita. Makanya menjadi dai tidak boleh sombong. Kalau ulama, alim atau ulama, alim itu satu orang, ulama itu berarti jamak dari alim. Jadi banyak alim disebut ulama. Itu ulama itu jamak dari alim. Sebagaimana amir satu orang pemimpin. Kalau banyak pemimpin umaro, jamaknya bentuk plural. Itu ya. Ya, jadi sampai sini jelas bahwa Rasulullah diperintahkan untuk sampaikan. Ya. Jadi keluar dari kebiasaan 3 tahun itu, keluar. Ya. Setelah itu, thumma innallaha amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasda'a bima ja'ahu minhu. Setelah itu, setelah 3 tahun, kenapa 3 tahun? Wallahu a'lam. Itu ilmunya Allah, hak Allah, kita tidak tahu. Kenapa enggak 1 tahun saja? Allahu a'lam. Kenapa enggak 5 tahun? Wallahu a'lam. Yang jelas pas tahun ketiga itulah perintah turun. Ya, perintah turun. Itu dengan surah Al-Hijr, surat ke-15 ayat 94. Setelah itu Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan secara terbuka apa bima ja'ahu, apa yang turun kepadanya. Hu dhamir untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudzakkar mufrad satu. Bima ja'ahu minhu. Wa anna yubadiyan nasa bi amrihi wa an yad'u ilaihi. Maka Rasulullah itu disuruh untuk mengajak orang masuk Islam sekaligus menjelaskan gimana caranya masuk Islam, bagaimana caranya berislam. Jadi bukan ngajak aja. Makanya konsekuensi kita ngajak orang, dia sudah mau datang ke masjid, mau duduk taklim, maka diajar. Jangan cuma ngajak aja, yang ngajak pergi kemana nggak tahu. Suka begitu kan, ngajak orangnya hilang.
Ya, kita bukan MLM. Kita ngajak orang dalam rangka taklim. Yang ngajak juga duduk belajar juga. Karena apa? Setiap orang butuh untuk bertambah ilmu dan wawasan dan pengetahuannya, sekaligus untuk mengulang-ulang kembali. Entah sudah berapa kali saya sampaikan halaman ini kepada manusia. Kalau sekadar untuk keperluan diri mungkin sudah cukup, tetapi apa? Kan banyak yang belum dengar. Banyak yang belum dengar. Maka tetap harus disampaikan. Tetap harus disampaikan. Ya. Dan itu disampaikan juga sekaligus sebagai mudzakarah untuk diri sendiri. Oh iya, dulu begini. Oh iya, ada konsekuensinya. Dari mana kita tahu bahwa konsekuensi itu ada? Di ayat 95, tadi 94. 95-nya Allah mengatakan, Allah berfirman, Inna kafainakal mustahziin. Inna, sungguh kami, kafainaka, cukuplah kami itu menjadi pelindung bagimu terhadap al-mustahziin, orang yang biasa ngomong, ngerasani. Apa kalau terjemahan aslinya sih? Memperolok-olok. Ya, istihza itu mengolok, mengejek. Jadi tantangan pertama belum, itu perang tuh belum, ganggu secara fisik tuh belum, masih ngejek saja. Ya, ngomong, ngerasani lah. Apa sih itu? Kan orang-orang musyrikin Quraisy itu kan, masa iya orang sudah mati bisa hidup lagi? Nah, gitu. Meragukan. Masa iya kalau kita itu dicatat semua tindak tanduk kita ini oleh dua malaikat? Masa iya kalau saya sembunyi dalam rumah ketahuan? Gitu, mustahziin. Masa Muhammad nih? Siapa Muhammad ini kok dia bisa mengklaim? Kan bisa saja siapa saja jadi nabi. Padahal jelas tidak bisa sembarang orang jadi nabi. Apalagi Rasul mendapatkan wahyu, kitab. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah memperingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus kita sebagai umatnya juga diperingatkan, karena ayat itu khitabnya kepada Muhammad SAW, tapi aslinya juga kepada kita. Jadi ketika menyampaikan sesuatu pasti ada yang ngomong. Makanya jangan terlalu peduli sebenarnya dengan omongan orang, selama kita yang sampaikan itu adalah kebenaran, sampaikan. Ya, tapi tidak usah cari masalah. Gitu. Jadi kalau ada yang ngomong tuh biasa. Tidak mungkin gitu Pak. Kita diem aja, ada orang seneng, ada orang nggak seneng. Apalagi kita ngomong, diem aja. Orang itu kok nggak ada pendapat sih, bodoh banget. Kita diem, salah. Kita ngomong aja, orang itu sok banyak, sok tahu. Ngomong salah, diem salah. Maka kalau pilihannya diem salah, ngomong salah, mending ngomong kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man kana, barang siapa, yu'minu billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, falyakul, hendaklah dia berkata, khairan, yang bagus, yang benar, yang dari Allah, sabda Nabi, kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, auliyasmut, atau di. Jadi perintah dasarnya itu ngomong, bukan perintah dasar itu bukan diem. Salah. Oh saya diam aja Pak. Kenapa? Kata Nabi kan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Stop. Berkata baik disuruh duluan. Kalau atau diam. Jadi bukan hendaklah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah diam atau berkata baik. Kan nggak gitu ngomongnya. Ngomongnya apa? Hendaklah berkata baik atau diam. Diam itu kalau nggak bisa ngomong baik. Kalau bisa harus bicara, harus ngomong. Lu kurang ilmunya, ya belajar. Nggak tahu bahasa Arabnya, ya dibaca. Belum hafal, ya dihafal. Apalagi excuse-nya? Apalagi alasannya? Apalagi alasannya? Orang para sahabat Nabi itu juga dapat Al-Qurannya satu ayatnya kok nggak blek satu Quran. Enggak turun satu mushaf itu, satu lengkap, satu jilid. Enggak, turun dikit-dikit. Seandainya alasannya, saya baru tahu sedikit. Para sahabat juga waktu pertama kali mengajar orang, baru tahu sedikit. Terus jadi masalahnya itu apa? Males saja mungkin, takut. Kalau takut ada ayatnya. Inna kafainaka al-mustahziin. Cukuplah kami, wahai Muhammad, cukuplah aku. Kaknya itu single Allah, mufrad, mudzakkar. Cukuplah aku, cukuplah aku, ya. Kafaina. Nah, cukuplah kami, masya Allah. Allah menggunakan na.
menggunakan nahnu. Inna, sungguh, kafainaka, sungguh cukuplah kami. Itu Allah, Masya Allah. Allah itu kalau menunjukkan keesaannya tidak selalu mengatakan dirinya aku, kami. Padahal yang dimaksud ya Allah sebenarnya. Itu cuma ungkapan saja. Makanya zaman dahulu, kalau sekarang tuh udah agak jarang orang mengatakan kami menyampaikan, kami kok sendirian kok ngomongnya kami. Itu bahasa kita merendahkan diri. Kan Allah pun menggunakan inna kafainaka, sungguh kami, cukuplah kami bagimu. Inna kafainaka, ya, sungguh cukuplah kami bagimu al-mustahzi'in, untuk menghadapi orang-orang yang suka ngolok-olok wahai Muhammad. Masya Allah. Seperti itu. Wa ayyubad, saya lanjutkan. Wa ayyubadiyan nasa bi amrihi wa an yad'u ilaihi, diajak masuk Islam dan dikasih tahu begini loh caranya. Apa yang diajarkan Rasulullah pertama kali? Salat. Yang diajar pertama kali salat setelah bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu yang diajarkan adalah salat. Sahnya salat wudu, berarti pelajaran pertama wudu. Makanya setiap kitab fikih pasti bahas bab toharoh dulu. Di dalam bab toharoh itu paling awal bab niat, meluruskan niat, baik itu melafazkannya maupun di dalam hati, baru kemudian wudu, setelah wudu sholat belajarnya. Itulah. Tapi yang tidak bagus ini adalah bolak-balik di situ saja, padahal bab yang lain banyak, bab lain menunggu. Bab zakat, bab puasa, bab haji dan seterusnya, bab jihad fisabilillah. Tapi bolak-balik di sini. Kenapa? Karena peserta pengajiannya gak kuat. Setelah 5 kali pertemuan menghilang satu-satu, akhirnya tinggal satu. Panggil lagi, baru ngumpul lagi, mulai lagi bab niat lagi gitu ya. Nah, nanti 5 kali pertemuan habis, balik lagi rawat sampai Ramadan berikutnya. Masih begitu juga. Itu realitanya umat Islam. Jadi kalau nanya kenapa umat Islam tertinggal dalam semua hal, dalam sebagian besar hal masalah dunia, ya karena itu. Untuk urusan agama kita main-main, gimana dunia. Saya lanjutkan lagi. Wa kana baina akhfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrohu wastatara bihi ila an amarahu Allah taala bi idhari dinihi thalathu sinina min mab'athihi. Ya, bahwa jarak antara Rasulullah menyampaikan secara tertutup dengan menyampaikannya istataro secara terbuka, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan secara terbuka tentang agama ini, selisihnya thalathu sinin, 3 tahun. Jadi ada dalilnya, para ulama mengatakan 3 tahun tertutup, 10 tahun terbuka. Ada keterangannya, bukan ngasal. Jadi kalau ditanya apa dalilnya? Thalathu sinina min mab'athihi, 3 tahun sejak mab'ath. Ba'atha diutus, mab'ath pengutusan. Mab'ath hu domir untuk huwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 tahun sejak diutusnya Nabi sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini ya, urusannya. Tsumma qala Allah taala lahu fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Tadi sudah kita jelaskan. Wa qala ta'ala, juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, yaitu surah Asy-Syu'ara 214 sampai 215. Qala Allah taala wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya, wa anzir, nadhara, berilah peringatan, ashirataka, kerabatmu wahai Muhammad, al-aqrabin, khususnya yang dekat-dekat. Setelah itu wakhfid janahaka, merendahkanlah dirimu di hadapan mereka, yaitu para pengikutmu, limanittaba'aka minal mu'minin, yaitu orang yang mengikutimu dengan beriman kepadaku dan beriman kepada apa yang aku turunkan kepadamu dan beriman kepada kerasulanmu. Makanya syahadah kita itu asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, wa asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah,
dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusannya. Itu kalau di luar negeri itu kadang-kadang diulang dalam dua bahasa kan. Pertama pakai bahasa Inggris, bahasa Arab dulu yang wajibnya itu. Setelah itu baru diterjemah ke bahasa Inggris. Ya, baru dia ngerti. Banyak. Coba perhatikan di channel-channel mu'allaf itu, orang yang bertemu dengan Islam kembali kepada basicnya. Itu disebutnya itu bukan convert, bukan orang yang berganti agama, tapi revert. Revert itu kembali kepada asal. Karena apa? Kullu mauludin yuwalidu 'alal fitrah. Sesungguhnya setiap bayi ketika lahir ke muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya itu adalah Islam. Fa abawahu yuhawidani, sebagian dari mereka itu ikut agama bapaknya yaitu Yahudi sebagian. Fayumajisani, bahkan ada yang ikut-ikut sebagai penyembah berhala yaitu orang Majusi. Wayunasirani, sebagian lagi ikut agama Masih, Nasrani. Jadi ketika ada orang-orang non-muslim ketemu Islam dan mengerti tentang prinsip ini, mereka mengatakan I'm a revert, I'm not a convert. Saya itu orang yang kembali ke asal saya, bukan saya itu berganti agama. Nah itu berarti yang ngajarinnya itu udah benar tuh kalau ngomongnya begitu. Berarti yang ngajarin ngasih tahu, kau dulu masih kecil, ketika masih di alam ruh, alastu bi rabbikum. Allah tuh sudah kumpulkan seluruh manusia, mau dimanapun dia lahir, dari rahim siapapun, di suku manapun, bangsa manapun, kapanpun, dari awal sampai akhir dikumpulkan di alam ruh. Ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum, apakah kalian mengakui bahwa saya Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka semua mengatakan, iya Allah, kami bersaksi engkau Tuhan. Aslinya begitu. Aslinya begitu. Makanya tugas kita menyampaikan dakwah ini dengan akhlak yang baik, dengan contoh yang bagus, ya, dengan akhlak yang mulia, dengan ilmu yang mendalam, dengan ajakan yang paling santun. Itu yang harus kita sampaikan. Masalah nanti dia dapat hidayah atau tidak, itu nanti urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut. Udah berdakwah berapa tahun, kok tidak ada yang mau ikut-ikut? Kita bilang saja, dulu Nabi Nuh juga ratusan tahun berdakwah, cuma segelintir yang masuk. Ada nabi yang cuma 2-3 orang yang ikut. Tidak ada yang ngeluh nabi-nabi itu. Apalagi kita ibaratnya gitu kan. Nah, gitu. Pokoknya ngajak saja. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa jika ada seseorang yang mendapatkan hidayah melalui perantaraan dakwahmu, karena yang ngasih hidayah bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ikut kita di dalamnya itu memperantarai, maka itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Itu kan ngejar dunia kayak nggak ada akhirat kan? Oh, kejar terus duit lagi, terus dikejar, gitu kan? Sampai lupa diri, lupa kehormatan dan sebagainya. Ya, ngejar-ngejar dunia lepas akhiratnya. Kenapa enggak ngejar dunia sekaligus dapat akhirat? Gitu. Ya. Waman ahsanu minallahi, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi, dalam Al-Quran. Siapa, kata Allah, yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Islam? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang paling bagus perkataan yang bisa keluar dari mulut orang yang beriman adalah mengajak orang menemukan kembali Islam kalau dia belum muslim, atau mengajak seorang muslim lebih kuat lagi keimanannya, mukmin. Dan kemudian yang mukmin juga perlu diajak lagi agar istiqomah. Ya, karena kan kita ini al-imanu yazidu, iman ini kadang naik, wayan qusu, kadang-kadang turun. Kalau lagi naik, alhamdulillah. Kalau lagi turun, coba tidak punya teman, lagi turun, merosot tuh. Kalau ada teman, ada yang narik. Jadi jangan marah kalau ada teman ngingetin, ayo sholat, udah lama nggak kelihatan di masjid. Peluk dia, alhamdulillah. Kenapa? Itu yang teman beneran. Kalau yang teman main-main itu, tidak peduli dia. Kau sholat atau tidak peduli dia. Justru yang ngajak kita kepada kebaikan, itulah teman sejati kita. Teman sejati, itulah teman yang tidak mau melihat temannya jauh daripada Allah SWT. Ya, jadi kalau diajak orang nanti, jangan marah gitu kan. Ayo sholat yuk. Apa kamu urus saja dirimu sendiri. Kan suka begitu kan sekarang kan.
Era medsos kan suka begitu kan? Urus dirimu sendiri, tidak usah ngurus orang lain. Oh, dalam Islam tidak begitu. Kita itu dianjurkan, didorong, bahkan diperintahkan untuk peduli kepada saudara-saudara kita. Ya, tidak ada orang yang mau masuk Islam, masuk surga sendirian. Tidak ada. Semua masuk Islam itu dalam keadaan berjamaah, bergelombang kita, bersama-sama. Kalau bisa semua kita di sini nanti yang ngumpul ini masuk surga bareng-bareng, ya kan? Mungkin ada yang posisinya jauh di atas, tidak ada yang amin, tidak ada yang mau apa gimana? Mau, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini dimasukkan Allah semuanya ke dalam surga. Amin. Baru agak serius kata malaikat, catat, dia serius dia. Tadi agak-agak amin gitu, aminnya agak serius. Iya, kata kita tidak tahu di mana amin yang mana yang kemudian berpengaruh kepada kita. Sama ketika makan gitu kata Nabi, kalau masih ada 1-2 butir yang tertinggal, kita tidak tahu, jangan-jangan di situ berkahnya. Makanya gitu. Tapi jangan jorok. Ambilin aja pakai tangan. Sendok boleh. Pakai tangan boleh tangan. Habisin, jangan ada yang tersisa. Kecuali sambal. Kalau sambal sakit perut takutnya tinggal nggak apa-apa. Gitu. Jangan sampai la dororo wala diroro, jangan sampai kita itu mencelakakan diri sendiri juga. Kalau ada yang penyakit, kalau kebanyakan ini makan tidak boleh Ustaz, langsung asam urat, boleh itu disingkirkan, tidak apa-apa, tidak habis jeruan-jeruan itu. Ya, jangan kata Ustaz harus dihabisin semua. Terus sakit marahnya sama saya, Ustaz tadi saya habiskan makanan, saya sekarang jalannya kencot, gara-gara Ustaz. Ya kalau kau tahu kesehatanmu tidak boleh ya jangan makan. Kenapa pula disendok itu ke atas piring, ya kan? Udah jelas-jelas dia sakit. Berarti kita harus memilah makanan. An-nazafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Sehatu minal iman, kesehatan, menjaga kesehatan bagian dari iman. Banyak sekali dalam Islam. Tidak boleh bertentangan. Tidak boleh. Lanjutkan lagi. Kemudian qala Ibnu Hisham fasda. Apa mana fasda? Ufruq bainal haqqi wal batil. Bahwa yang disebut dengan fasda, menyampaikan itu agar apa? Agar ufruq fariqo, agar nyata bedanya, agar terlihat beda, bukan asal beda, agar benar-benar bisa dibedakan bainal haq wal batil. Itu tugasnya. Kayak serem, sebenarnya enggak serem. Enggak serem. Bahwasanya salah satu konsekuensi kita beriman adalah apa? Mengetahui bainal halal wal haram. Harus tahu. Ustaz jangan radikal lah, halal haram. Loh, saya bilang kalau kita tidak tahu yang halal, terus kita mengerjakan yang haram, bahaya. Mengetahui belajar halal dan haram itu adalah satu hal yang wajib buat kita. Apalagi di sini semua tidak ada anak-anak lagi kan, berarti mukallaf semuanya, ada tanggungan semuanya. Sudah diberikan oleh Allah SWT satu beban sejak kita baligh. Tapi lebih tepatnya lagi mukallaf, sejak kita sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bukan sekadar mimpi basah. Itu tanggung jawab orang tua sebenarnya. Menjelaskan kepada anaknya, nah ini halal, ini haram. Tapi tidak harus tiap hari halal, halal. Jangan tiap hari juga. Tapi yang jelas-jelas, ini nggak boleh dimakan ini haram. Jadi orang tua tidak boleh malu-malu di zaman medsos ini. Ya, itu haram itu. Apa yang kau tonton itu haram itu. Tidak boleh mata kita melihat yang begituan. Tidak tahu dalilnya Ustaz, makanya belajar. Karena nanti anak-anak itu nanti ada dosa yang mereka tanggung sendiri, ada dosa yang nyiprat ke orang tuanya. Kenapa tidak pernah diajar kata? Nanti dia akan bicara di hadapan Allah, ya Allah, saya tidak pernah diajar sama Bapak. Dicek bukunya, oh iya 14 tahun atau sekarang 12 tahun 11 tahun aja anak kadang-kadang ada yang sudah balik kan, apalagi yang putri-putri. Selama 11 tahun dibuka di cloudnya Allah, di servernya itu dibuka. Oh iya Bapak ini gampang ngeceknya, sekian terabyte itu gampang ngeceknya. Semua kehidupan kita kan di film terus kan, non-stop ini oleh Raqib dan Atid, film. Nanti dibuka cepat aja. Iya, nggak pernah ngajar. Pernah lihat film dipercepat kan? Oh iya, nggak pernah ngajar. Kemana aja di main gaplek.
mancing. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Anak diurus, bukan tidak boleh. Jangan sampai mancingnya rutin tiap pekan, naik motor touring sama teman-temannya tiap bulan. Anaknya tidak pernah diajak ke pengajian, nggak pernah diajak, nanti dia nuntut. Nggak lolos itu bapak. Makanya jangan selalu ngaji itu anak durhaka. Ada kemungkinan bapak durhaka, tidak pernah ngajar ngaji, tidak ada satu huruf pun masuk. Yang dapat pahalanya guru ngaji. Karena bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, al-fatihah pertama kali yang ngajar guru ngaji. Bapak cuma ngasih duit buat makan, pahalanya ngalir ke tempat orang lain. Ya Allah, ya Allah. Belum terlambat pak, belum terlambat. Jangan nyesel. Saya sudah sampaikan. Jangan nyesel. Anak itu bukan cuma dinafkahi batin fisiknya saja, jangan cuma dikasih makan saja, dikasih ilmu juga, dikasih contoh juga. Bapaknya ke masjid kau, salat masjid sana. Bapaknya masih di nonton TV. Ke masjid kau, dia nonton TV. Kira-kira kayak gitu benar apa enggak? Tidak benar. Tidak benar. Jadi contoh. Ngaji kau, ngaji gitu. Bapaknya sendiri nggak pernah ngaji. Kalau cuma nyuruh-nyuruh doang, tukang becak di depan juga bisa nyuruh ngaji sini naik mau becak supaya bayar kan. Nanti tinggal nagih dia. Pak, si Agus ngaji tiap hari Senin, saya antar terus. Sekali antar itu 25.000, bolak-balik 50, 4 kali sebulan 200. Kata tukang becaknya. Tapi masih mending itu Agus ngaji. Coba dipikir kembali, refresh kembali. Apakah bapak cuma memproduksi anak, atau sekaligus ini menjadi jembatan akhirat kita? Rasulullah bersabda, "Idza mata bani Adam." Ketika mati anak Adam, itu semua anak Adam. In qata'a a'maluhu, berhenti semua amalannya, berhenti mengalir kalau sudah mati. Illa, kecuali min dari salasin, 3 hal. Yang pertama apa? Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah, wakaf. Makanya sekarang datangi masjid, atau kalau masjid yang belum punya, ingatkan kepada pengurus masjid, Pak, bikin kotak sodakoh itu ada 4 lah paling enggak. Sedekah untuk urusan masjid hari-hari, sedekah untuk yatim, ya, miskin yatim, satunya lagi mungkin untuk keperluan lain, satunya lagi wakaf untuk masjid ini. Nah, masuk ke wakaf itu, kalau punya 100.000, 25, punya 50.000, 10, 20, punya 10.000, 2.000, 4.000, punya 2.000, kesian banget, ya udah nggak apa-apa lah, 1.000. Gocap. Punya gocap, pilih yang paling bagus. Yang tidak bagus itu punya 100.000, sedekahnya gocap. Tidak pantas itu. Kalau beli rokok, sebox, sedekah, gocap. Plung, bunyi pula, ting, lenting. Bukan berarti kalau sedikit itu jelek, Ustaz. Betul, memang benar, harus ikhlas. Tapi yang didorong adalah yang ikhlas, yang jumlahnya besar juga. Kalau paling minim sebanyak jajan kita. Jajannya berapa? Hitung aja sebulan. Jajan. Bukan nafkah, jajan. Jajan cowok, berapa? Ngaku aja. 1 juta sebulan. Kecil banget Ustaz, 2,5 juta. Sedekahnya segitu, tidak berani potong 2 kan? 1,5. Aman enggak? Aman di sisi Allah SWT. Jangan cari perkara nanti di yaumil hisab. Kau jajan bisa, sedekah tidak pernah. La haula wala quwata illa billah. Ufruq bainal haq wal batil, itu dia. Disampaikan supaya jelas antara hak dan batil. Qala Ibnu Ishaq, wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sallu dhahabu fi syi'ab. Walaupun sudah dakwahnya terbuka, tetapi Allah perintahkan untuk jangan terpancing dengan provokasi orang musyrik. Maka ketika sahabat-sahabat Nabi, wa kana ashabu Rasulillah, ashab jamak dari sahabat,
Sahabat satu, ashab, sahabat banyak. Seketika sahabat-sahabat Nabi idza sallu, ketika mau salat, zahabu, mereka pergi fi syi'ab, keluar kota Mekah mencari tempat-tempat yang tersembunyi di antara dua bukit, tempat-tempat yang aman. Bukan aman dari gangguan, aman dari orang lewat. Karena waktu itu sholatnya belum bisa di depan Ka'bah. Kenapa belum bisa? Belum ada perintah untuk sholat secara masif, demonstratif, nggak boleh. Karena pula di dekat Ka'bah itu, kata Ibnu Katsir, ada 360 asnam, patung-patung berhala. Nggak enak juga kita sholat mau menghadap Ka'bah tapi berhala-berhalanya banyak banget. Kenapa berhala ada di situ? Karena orang jahil. Aslinya waktu Nabi Ibrahim bersama dibantu Nabi Ismail membangunnya di situ, itu murni untuk menyembah Allah. Kemudian datang orang-orang bodoh bawa patung-patung dari Persia, terus ngomong, kalau di Persia orang nyembah beginian nih. Oh bagus juga bikin yang kecil satu. Ya. Dia merasa ada manfaatnya, bisnis jadi maju nih. Jangan-jangan kena patung, lupa rezeki dari Allah. Maka beli yang patung agak gedean dikit. Oh rezekinya lancar, makin lancar. Ini godaan ini kan. Oh bikin lagi yang dari batu, yang usah. Lama-lama makin besar, makin besar. Lama-lama yakin bahwa inilah yang memberikan rezeki. Oh jahil lah itu. Makanya dikembalikan, dakwah Rasulullah itu ingin mengembalikan orang itu aslinya dulu bertauhid. Ketika zaman Nabi Ibrahim dan zaman Nabi Ismail alaihi wassalam. Itu. Jadi dakwah Nabi itu kalau ditanya, ini dakwah abana Ibrahima, abina Ibrahima, bapak-bapak kita. Oh, tapi orang-orang musyrik nggak mau ingat, buta dia lupa, nggak mau ingat. Soalnya apa? Abu Jahal itu di rumahnya ada workshop buat ngetrik batu jadi berhala. Kalau orang semuanya hanya menyembah Allah, Allah disembah, tidak perlu ada patungnya. Ada patung nggak di depan kita sholat tadi? Nggak ada kan? Ketika orang sholat, ketika seorang menjadi muslim, tidak perlu dia berhala lagi. Abu Jahal mikir otaknya otak ekonomi. Kalau satu Mekah ini semua ikut Muhammad, sholatnya menghadap Allah, dan Allah itu pernah ditanya sama Abu Jahal, Muhammad, Allah itu patungnya kayak apa? Nggak ada patungnya. Loh kok nggak ada patungnya, gimana kita mau nyembah? Lah itu ada Ka'bah. Ka'bah representasi dari rumah Allah, Baitullah fil ard, di bukit. Wah kalau begitu nggak enak agama ini nggak ada patung. Karena dia sebagai pengusaha, pembuat patung. Nah kalau orang semuanya nggak nyembah patung lagi, berhenti bisnis. Gulung batu, karena nggak ada tikarnya. Gulung batu, selesai. Jadi Abu Jahal itu dia nolak Islam ada dua motifnya. Nolak karena dia tidak percaya, nolak karena dia takut rugi. Takut rugi. Motifnya ada dua. Takut bangkrut bisnisnya. Takut bangkrut bisnisnya. Ya, Masya Allah. Fastakhafau bi salatihim min qaumihim. Fastakhfau bi salatihim min qaumihim. Jadi orang-orang sahabat Nabi itu kalau sholat mencari tempat yang sekiranya tak terlihat, karena khawatir nanti berpapasan atau dilewati oleh orang-orang musyrik. Kenapa? Karena tadi belum ada secara spesifik perintah untuk sholat secara terbuka juga. Dakwahnya terbuka, sholatnya masih di rumah masing-masing. Di rumah Rasulullah kadang berjamaah di situ. Di rumah Abu Bakar ada musola, kadang di rumah Abu Bakar. Tergantung orang dekat di mana. Ada juga satu tempat namanya Darul Arqam, tempatnya Arqam bin Abi Arqam radhiyallahu anhu, sholatnya di situ. Begitu. Ya. Fabaina Sa'd bin Abi Waqqas, sekali waktu yang mimpin sholat Sa'ad bin Abi Waqqas. Fi nafarin min ashabi Rasulillah, sekitar 10 orang lah sholat di belakangnya. Fi sya'bi min sya'abi Makkah, di salah satu lembah di Mekah. Idza dhaharu alaihim nafarun minal musyrikin, lagi anak-anak sholat, tiba-tiba muncul segelompok orang musyrikin juga, 10 orang jumlahnya. Wahum yusallun, para sahabat lagi sholat. Fanakaruhum, orang-orang musyrik ini tidak suka lu orang lain sholat. Jadi dari zaman dahulu sudah ada, kita sholat, orang tidak suka. Padahal sholat ini ganggu orang, enggak. Sholat kita ganggu orang enggak? Enggak.
Ada orang sholat ganggu orang lain, sholat di tengah jalan sini, Casablanca situ, gelar tikar, Allahu Akbar siang-siang zuhur. Nah itu ngacau. Di musola, bahkan kadang-kadang di pojok-pojok kita, ada ganggu kita aktivitas orang di atas? Enggak. Orang cari duit di sini terganggu nggak? Enggak. Kalaupun jamaah ini ada sebagian sholat, ya paling sebentar lah, 15 menit paling maksimum. Agak. Seperti itu juga wahum yusallun, tapi tidak mengganggu siapa-siapa. Fanakaru, yang namanya kesel ya kesel aja. Orang musyriknya kesel, wa'abu, ganggu-ganggu. Pernah ngeliat filmnya itu, orang sholat ada yang nari-nari di depan, ganggu begitu. Ada beberapa film Wali Songo itu diceritakan bahwa waktu lagi sholat zaman dulu nari di depan itu orang-orang musyrik, orang yang belum mau masuk muslim. Kayak begitulah kurang lebih. Wa'abu alaihim, dan mereka kemudian mulai melakukan pendekatan fisik, ma yasnaun, bahkan sampai ada gangguannya secara fisik, hatta qatalu, akhirnya terjadilah bentrok. Setelah selesai sholat, kaum muslimin ya terpancing juga di situ. Fadaraba Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad mukul. Yauma idzin rajulan minal musyrikin, hari itu ada seorang musyrik terpukul jatuh biluhuqi ba'irin, biluhuyi ba'irin. Dia mukul itu mungkin dia saking emosinya, mungkin ngambil sesuatu, dia nggak tahu apa batu apa-apa, ternyata setelah orang yang jatuh berdarah dia lihat ternyata bukan batu yang dia pegang ini, luhi itu rahang, ba'ir hewan unta. Jadi ada unta dulu mati di situ, badannya dagingnya sudah habis dimakan binatang atau apa, yang tinggal tengkoraknya saja, bagian kepalanya, bagian rahang. Disangka batu kan, mungkin muncul di atas pasir itu kan, set diambil, pas dihajar gitu, berdarahnya keluar. Fasajjahu fakana awwala, mengucur darahnya deras. Kayak kita mukul pakai apa? Cincin itu kalau kena lumayan kan, lecet di sini kan. Fasajjahu fakana awwala damin, itulah pertama kali darah mengucur huriqa fil Islam, gara-gara seseorang diintimidasi Islamnya atau dalam rangka melindungi Islamnya. Rasulullah SAW mendatangi saat siapa yang kau pukul? Tidak kenal Rasulullah, kita cari orangnya. Dicari orangnya, ternyata dari sebuah suku. Kata Nabi SAW, ini kan bayarkan uang dendanya. Dalam Islam tidak boleh kita menyebabkan kerugian pada orang lain. Pada saat itu belum ada perintah untuk melakukan perlawanan. Jadi pada saat itu masih dibayar, keluar biaya. Padahal yang ganggu siapa? Kalau dicari deliknya, ya ada provokasi, gitu kan? Nah, gitu. Tapi waktu itu dibayar oleh Nabi SAW. Orang-orang musyrik bingung. Orang itu begitu kena pukul, jatuh berdarah, kabur yang lain. Biasa kalau begitu kan, kalau gerombolan itu begitu kan, yang jagoannya tumbang, cucurut-cucurutnya kabur. Biasa begitu mental gerombolan. Gak perlu kita layani semua. Lihat aja yang paling gede, hajar yang itu dulu, puk, jatuh, hilang lagi semua. Kayak gitu kira-kira kejadian. Sa'ad bin Waqqas itu nanti jadi panglima, terkenal ya, jago panah pula. Untungnya nggak bawa panah di situ. Kalau nggak kena semua yang lain itu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu bisa melepaskan panah dalam 1 menit 10 panah. Pernah ngeliat nggak orang panah ngebut? Saya juga kaget itu. Saya satu aja, lama banget itu. Sudah dicuk, masih meleset. Nah, dia bisa 10 kali dalam waktu 1 menit. Untung beliau nggak bawa panah. Kalau bawa panah kena semua. Lebih banyak lagi bayarnya. Dibayar. Selesai, itu hukum yang berlaku pada waktu itu. Habis, selesai. Pas jam 1:06. Ada pertanyaan nggak? Tadi yang paling penting itu ngajarin agama, ngajar halal haram. Beli bukunya tentang apa yang tidak boleh, apa yang dilarang. Anak-anak sebelum... Oh ada tangan naik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang halal dan haram, Ya. tentang asuransi menurut Pak. Waduh, asuransi. Ya. Walaupun asuransi syariah atau Ya, sudah ada ya. Iya. Iya. Wah, ini saya harus buka kitab ini. Tapi intinya begini. Dulu ada di zaman Rasulullah SAW itu Umar punya bisnis. Bisnis Umar itu di Madinah itu transport, unta yang dia sewakan. Disewakan untanya untuk dikendarai maupun untuk bawa barang. Biasanya di parkirnya
antara Masjid Nabi dengan Baqi Al-Gharqad, apa namanya, pemakaman Baqi. Baqi itu kuburan di dekat Masjid Nabawi. Agak jauh waktu itu. Kalau sekarang mepet karena pembangunan, dulu agak jauh. Nah, ditambahkan di situ. Sekali waktu ada orang yang menyewa, membayar dengan sewaan tersebut. Ternyata di tengah jalan unta yang dinaikin itu sakit atau luka atau apa. Baliklah dia ke Madinah, berarti nggak nyampe tempat kan? Nggak nyampe tempat. Padahal dia bayar untuk sampai ke tempat kan? Kemana saya nggak tahu. Balik ke tempat, nanya kepada Nabi, maka kata Nabi, bayarlah, kembalikan apa sewanya, ya, dipotong dengan kerugian itu, kemudian ditambahkan dengan kerugian dia nggak nyampe di sana. Nah itu bagaimana menghitungnya, wallahu a'lam bishawab. Itu ada. Itulah yang kemudian menjadi salah satu dalil kenapa kemudian boleh mengasuransikan sesuatu, tetapi berdasarkan saling tabarru, apa istilahnya itu, saling menanggung bersama-sama orang-orang itu. Tapi saya bukan ahlinya, ya, jadi pertanyaan itu mungkin saya tidak bisa jawab dengan baik. Tapi yang saya pernah baca itu terkait dengan peristiwa seperti itu, seseorang menuntut ganti rugi terhadap jasa yang belum selesai, belum tertunaikan. Jadi Umar akhirnya setelah dihitung harus membayar lebih kepada orang itu supaya dia disediakan unta yang lain yang lebih sehat, ya. Nah, kemudian dikompensasi untuk kerugiannya. Wallahu a'lam. Ini kayak gini mungkin konsultasi syariah, ya, sebagusnya. Saya sarankan yang saya tahu ilmunya mumpuni, S1, S2, S3-nya di bidang fikih muamalah itu Dr. Oni Syahroni, salah seorang anggota DSN, ya, Dewan Syariah Nasional. Beliau kayaknya ada rubriknya, ada webnya di medsos juga ada. Mungkin lebih tanya ke sana lebih spesifik. Saya tidak kompeten untuk itu. Ada lain? Mangga. Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.